Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa UBTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, patutlah kita mengucapkan kalimat tahmid, kalimat hamdalah dengan memuji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang sudah sering memberikan kenikmatan berupa nikmat Islam, iman, ihsan. Begitu juga kenikmatan-kenikmatan yang lain, yaitu berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga kita semuanya bisa melakukan aktivitas-aktivitas sehari kita, melakukan kesibukan-kesibukan kita masing-masing dengan keadaan sehat walafiat. Salawat salam senantiasa kita haturkan, rahmatun wa ta'dzimun, kasih sayang dan keagungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan ke jalan yang terang benderang, yaitu jalan yang dipenuhi oleh ilmu pengetahuan, dan kita mudah-mudahan diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya dan berharapkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Pemirsa UBTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ikhwani fillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang urgensi atau pentingnya ilmu agama di era zaman sekarang ini. Kaitannya dengan ilmu pengetahuan, banyak sudah disajikan oleh para ilmuwan, banyak kita temui di berbagai lembaga-lembaga, institusi-institusi, pondok pesantren, madrasah-madrasah, baik itu madrasah diniyah non formal maupun madrasah diniyah, ada yang formal, ada beberapa yang sudah diformalkan di diniyah, pendidikan diniyah formal. Disitulah kita bisa mencari ilmu, menggapai ilmu kita, ya, untuk belajar semaksimal mungkin, ya. Karena disinilah kita dihadapi tantangan zaman yang begitu dahsyat, kecanggihan-kecanggihan teknologi yang itu bisa memberikan fasilitas. Itulah kita bisa memanfaatkan dengan betul, memanfaatkan dengan bijak, agar kegiatan-kegiatan kita di dalam pembelajaran kita, khususnya pada kita mempelajari ilmu pengetahuan di bidang agama, terarah dengan baik dan benar. Pemirsa UBTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis disebutkan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah menghendaki seseorang kebaikan, yaitu berupa memahami agama, ya. Agama di sini kita adalah agama Islam. Tentu kita sebagai umatnya Nabi Muhammad selalu berpegang teguh pada agama kita, selalu belajar dengan pedoman-pedoman yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui Al-Qur'an, melalui hadis, juga termasuk produk-produk para ulama, yaitu berupa fikih, ijtihad mereka. Kita nantikan kita bisa menyerap ilmu mereka melalui berbagai kajian-kajian yang itu sudah ada sejak zaman dulu hingga saat ini. Pemirsa UBTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kalau kita amati, banyak kalangan remaja, banyak kalangan muda yang lebih mengutamakan, lebih memprioritaskan ilmu umum daripada ilmu akhirat atau ilmu agama. Kita tidak hanya mengatakan ilmu agama itu adalah ilmu yang tujuannya akhirat saja, tetapi juga untuk bertujuan yang sifatnya duniawi. Maka dalam hal ini, sebagai seorang muslim
dikatakan muslim yang sejati, sayogyanya kita bisa memanfaatkan seluruh elemen, seluruh fasilitas yang sudah dibuat, yang sudah dirancang oleh institusi atau lembaga pendidikan yang itu mengajarkan tentang ilmu agama, dan kita bisa mempelajari secara maksimal dengan teman-teman kita, dengan kawan sahabat kita, keluarga kita, agar kita nanti bisa selamat baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Sahabat pemirsa UBTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan kita menghadapi era globalisasi ini, bagaimana kita bisa membaca situasi sosial, merespon situasi sosial. Disinilah peran pendidikan agama Islam itu harus dilakukan dengan inklusif atau secara terbuka. Kita tidak menggunakan, tidak menerapkan pendidikan secara eksklusif, hanya memilih terhadap sebagian orang saja untuk mengikut sertakan agar mereka belajar dengan giat, belajar dengan tulus. Nah, disinilah peran kita sebagai pendidik, sebagai dosen, sebagai ustadz dan sebagainya, untuk mengawal, untuk memberikan contoh atau role model terhadap peserta didik kita, terhadap santri, terhadap siswa mahasiswa kita semuanya. Oleh karena itu, peran pendidikan Islam ini tidak mungkin dinafikan, karena sesungguhnya inilah yang harus diutamakan, yang harus diutamakan dan diprioritaskan. Semua itu berawal dari niat kita, bagaimana kita bisa memposisikan diri kita sebagai makhluk Allah, sebagai orang yang memang di situ ibarat kertas kosong yang harus diisi oleh isi atau ya istilahnya ilmu. Yang demikian itu kita akan berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Apabila kita tidak memiliki ilmu, maka mungkin saja kita sama seperti makhluk, ya seperti binatang ya, dan sebagainya. Maka disitulah yang membedakan kita dengan makhluk Allah yang lain. Maka di sini tuntutan kita kepada ilmu itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. I'm out the door, it's a brand new day. No bad vibes gonna get in my way. Nah, apa sih seafood? Penasaran kan? Langsung ikutin keseruannya ya. What they want, but I'm always on time. Pengalaman unik apa sih yang pernah Mas dan dialami ketika membangun atau menjalankan usaha ini? I'm always on time. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa UBTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam problematika kita menghadapi era zaman sekarang ini, seringkali kita menemukan berbagai masalah ya, konflik secara horizontal. Karena itu apa? Tidak dilandasi dengan ilmu agama yang betul. Maka disinilah kita diminta untuk mencari, menuntut ilmu pengetahuan, khususnya ilmu yang betul-betul kita utamakan, yang betul-betul kita dahulukan, yaitu adalah dirosah Islamiyah yang kita kenal di pondok-pondok pesantren. Ya, kita bisa mencari di sana, kita bisa mencari di kajian-kajian yang lain. Ya, kita bisa menjadi santri para guru-guru kita. Ya. Disinilah dalam Al-Quran dijelaskan,
Tuntutan kita mencari ilmu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun ya. Bertanyalah kepada orang yang expert di bidangnya, pada orang yang ahli di bidangnya. Jika kita tidak tahu, maka disinilah kita tidak bisa hanya sekedar berasumsi terhadap ilmu pengetahuan, khususnya pada ilmu agama, karena bisa jadi itu menimbulkan kehancuran, kefatalan. Maka dengan ini kita bisa menjalin hubungan baik ya, berkolaborasi dengan berbagai elemen ya. Karena kita lihat remaja-remaja sebagian sudah muncul ke permukaan, sudah mulai mengkaji, sudah mulai mendirikan dan mengikuti kegiatan-kegiatan LBM ya, Lembaga Bahsul Masail, yang itu sudah diterapkan di pondok-pondok pesantren maupun di lembaga-lembaga yang lain. Maka dengan ini kewajiban kita tidak putus hanya sekedar kita sebagai santri, sebagai mahasiswa hanya belajar di institusi formal, tetapi kita juga memiliki kesadaran agar kita juga belajar ilmu pengetahuan agama di lembaga-lembaga atau institusi-institusi yang lain. Dengan demikian apa yang kita dapatkan, ilmu-ilmu yang baru, itu bisa mengantarkan kita yang awalnya kita tidak mengerti dan tidak tentu arah, sehingga kita bisa dihantarkan, bisa dibimbing oleh guru-guru kita, oleh ustadz-ustadz kita, agar kita tertata hidup kita, tidak mudah stres, tidak mudah depresi. Dan disitulah kebahagiaan hidup, kepuasan batiniah kita bisa peroleh. Dengan demikian apa yang menjadi ilmu yang sudah tertanam di dalam diri kita, kita wajib merawat. Jangan sampai tidak ada amalan sama sekali, tidak ada amaliyah yang kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu sudah menjadi tuntutan kita. Tidak hanya sekedar kita diperintah oleh guru kita, tidak hanya sekedar kita diperintah oleh ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita, guru-guru atau dosen-dosen kita dalam mengimplementasikan ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. Dan itu harus didasari, sadar dengan penuh keyakinan, dengan membenarkan dalam hati, agar dalam hati kita tidak hanya sekedar kita menganggap hal itu hanya sekedar kewajiban, tapi karena ada rasa cinta, ada rasa hub di dalam hati, supaya dalam diri kita itu ada kepuasan batin ya, ada kebahagiaan yang luar biasa, dan merasakan kenikmatan-kenikmatan saat kita mencari ilmu agama. Jadi tidak merasa dipaksa, tidak karena urusan itu dituntut, tapi kalau sudah masuk dalam arti ini menjadi kebutuhan kita, pemirsa UBTV, ini bisa kita lakukan secara konsisten, secara istiqomah, agar kita mendapatkan kucuran-kucuran rahmat Allah, kucuran-kucuran kasih sayang Allah, yang itu bisa menenteramkan jiwa kita, bisa membuat hati kita menjadi riang gembira. Kita juga tidak untuk mengamaliyahkan itu untuk diri pribadi kita. Kita juga memiliki tanggungan seperti keluarga kita, teman-teman kita, rekan-rekan kita, sahabat dan lain sebagainya. Tanggung jawab kita adalah memberikan informasi terkait ilmu pengetahuan agama yang sudah kita peroleh kepada mereka, agar mereka juga ikut seperti kita. Istilahnya kita, pemirsa UBTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini sebagai pemancing atau pemantik agar mereka selalu atau senantiasa mengikuti apa yang kita lakukan, memberikan pengaruh-pengaruh positif. Juga dalam diri kita juga perlu ada nasihat-nasihat atau istifsyar, keterangan-keterangan para ulama, agar kita bisa terarah dengan betul, terarah dengan benar, bisa menjadikan
diri kita tidak goyang akidahnya, tidak goyang dalam hal keyakinan, karena iman itu tertanam, terpatri di dalam diri kita. Sahabat UB TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu karena terjadi beberapa hal dalam dekade ini, ya, remaja-remaja yang sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, atau ada juga pemuda remaja yang sifatnya dia selalu ada di pesantren, di masjid, dan ini semuanya beragam. Nah, karena kalau kita lihat bersama di masyarakat di dunia ini, masyarakatnya sangatlah majemuk, ya, sehingga kita tuntutannya tidak hanya mengimplementasikan dalam aspek pendidikan secara khusus, tetapi secara umum agar mereka bisa merasakan, ya, karena sebaik-baiknya manusia bisa bermanfaat untuk orang lain, ya, secara keseluruhan. Karena Islam sendiri konsepnya adalah memberikan rahmat, ya, untuk yang lain, ya, memberikan konsep yang mengasihi tidak hanya kepada sesama, tidak hanya kepada sesama manusia, tapi juga kepada tumbuh-tumbuhan dan hewan dan lain sebagainya. Ya, mana yang kau pilih? Memberi perhatian atau berusaha tak peduli? Dan mana yang lebih melelahkan, berjuang atau melupakanmu kini? Salahkah kau berpura-pura untuk mendapatkan perhatianku? Aku tak peduli, ku tak tahan lagi. Ku sudah tak punya waktu untukmu lagi. Is anybody real here? Is anybody real here? Aku tak peduli. Pemirsa UB TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu diwajibkannya kita menuntut ilmu, sampai-sampai Rasulullah pernah bersabda di dalam hadisnya, utlubul ilma walau bainaka wa bainahu bahrun minan nar. Carilah ilmu meskipun di antara kamu dan di antara ilmu itu terdapat lautan api. Nah, ini kita bisa lihat masa sekarang, kalau misalkan anak-anak atau adik-adik ketika belajar, ketika hujan itu biasanya malas untuk datang. Nah, hadis ini menguatkan kita, jangankan air, jangankan hujan, itu lautan api kita bisa terobos, ya, kita bisa terobos, karena inilah yang menjadi tuntutan kita untuk mencari ilmu agama, ya. Di Rosa Islamiyah tidak cukup kita hanya belajar. Mungkin kalau kita tahu sekarang sudah ada namanya YouTube, ya, sudah ada namanya media sosial yang lain, tetapi untuk menguatkan batiniah kita, biar ada irtibatur ruh, ikatan ruh antara kita dengan siswa, antara guru kiai dengan santrinya, disitulah harus ada istilahnya mujalasah, ya. Mujalasah di dalam ilmu itulah dikenal dengan majelis ilmu, ya, tempat di situ ada ilmu. Nah, apakah cukup hanya kita belajar di media sosial? Ya, kita rasa tidak cukup. Nah, kalau untuk media sosial memang hanya sekedar kita belajar pengenalan saja, ya, atau aspek-aspek di sini kita tidak bisa secara langsung. Apabila ada ilmu pengetahuan baru, ya, kita pelajari
sesuai dengan apa yang kita pahami. Kita tidak paham ya, maka kita harus bertanya kepada guru kita, bertanya kepada yang memberikan pembelajaran yang sifatnya itu wajib ya bagi kita. Nah, disinilah kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas baik itu di luar akademik ya, di luar kegiatan-kegiatan umum. Kita bisa manfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini menjadi pegangan yang harus tidak boleh ya kita lepas begitu saja, karena dalam mempelajari ilmu itu kita tidak cukup hanya 1 bulan sekali ya, atau seminggu dan lain sebagainya. Kemudian kita lebih banyak mungkin mencari ilmu umum yang lebih besar ditimbang ilmu agama ya. Nah, ilmu agama di sinilah perannya kita harus taruh pada level pertama ya, pemirsa UBTV yang dimuliakan oleh Allah. Mengapa saya menyampaikan ditaruh di level pertama? Karena disitulah agama tidak hanya mengajarkan tentang konten-konten ya terkait syariat saja, terkait Al-Quran, hadis saja dan sebagainya, tapi juga menanamkan nilai-nilai akhlak yang ada pada diri seseorang ya. Memunculkan nilai-nilai atau akhlak pada diri seseorang itu kita bisa menempa diri kita, bisa menimba ilmu, karena itu didasari dengan rasa tanggung jawab, dan juga kita menempatkan atau memposisikan diri kita di tempat-tempat yang baik ya, tempat-tempat yang membawa aura positif ya, seperti di masjid ya, di tempat-tempat kajian-kajian atau di majelis ilmu, majelis sholawat ya, ataupun di majelis zikir yang itu memberikan aura-aura positif kepada kita semuanya. Nah, dengan itu ketika kita mendapatkan ilmu-ilmu agama yang baru, nah itulah kita tidak berhenti sampai di situ. Ya, kita diminta untuk mempraktekkan ya, untuk mengamalkan ilmu tersebut baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Nah, karena kewajiban kita menuntut ilmu, sahabat UBTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah merawat dan menjaga ilmu pengetahuan kita tidak cukup hanya sekali belajar, sekali menghatamkan 1 kitab, 2 kitab agar ilmu kita luas. Kita harus belajar terus melalui kitab-kitab turos yang sudah disusun ya, sudah dibuat oleh para ulama terdahulu. Nah, dengan itu wawasan kita bisa semakin luas untuk memperkaya, mempertajam ya, suatu disiplin keilmuan, menjadikan diri kita akan semakin menanamkan nilai-nilai yang itu tidak mudah untuk apa istilahnya ya, menyalahkan orang lain. Biasanya orang itu jika mempelajari satu bidang saja, suatu ilmu pengetahuan, satu marja atau satu referensi ya, satu literatur, biasanya akan mudah sekali menyalahkan yang lain. Dan disinilah kita mempelajari ilmu pengetahuan tidak hanya 1 atau 2 marja saja, tidak hanya 1 atau 2 referensi atau rujukan saja, maka disinilah kita mencari sebanyak mungkin ya, menambah agar hasanah keilmuan kita semakin luas ya, semakin luas, dan menjadikan diri kita ini lebih tawadhu ya, lebih rendah hati ya, dan tidak mudah menyalahkan yang lain seperti itu, tidak mudah menjustifikasi orang lain atas dasar apa yang melandasi atau yang menjadi prinsip hidup mereka. Semakin mereka pinter atau mereka paham tentang ilmu agama secara luas, maka semakin tinggi tasamuhnya,
Karena salah satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tasamuh, yaitu toleransi terhadap sesama, memberikan ruang untuk berpendapat, untuk menerapkan sesuai dengan prinsip mereka masing-masing, ya, sesuai dengan standar atau acuan mereka masing-masing, karena kita hidup secara majemuk, ya. UBTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita tidak masuk ke faham yang sebelah kiri atau faham yang sebelah kanan, tapi kita di sini harus tengah-tengah, ya, menyikapi tengah-tengah agar ilmu pengetahuan itu semuanya, ya, khususnya di bidang ilmu agama, semuanya itu bisa masuk semuanya, ya. Tidak hanya satu dua yang ilmu yang kita betul-betul perdalam, ya, tetapi juga ilmu-ilmu yang lain, ya. Kita tidak hanya mempelajari satu rujukan marja, tapi juga mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Ilmu itu bisa kita dapat dari guru, bisa kita dapat dari buku-buku, ya, bisa kita dapat dari kitab-kitab, ya, artikel, ya, kita dapat dari jurnal, ya, skripsi, tesis maupun disertasi, ya. Dan kita tidak bisa memang belajar itu sendiri, kecuali kalau memang kita memiliki dasar ilmu agama yang kuat untuk menjadi modal kita memahami, ya, menelaah ilmu agama agar dalam diri kita itu tidak kebingungan, ya. Ya, tidak berdasarkan asumsi sendiri, ya, tidak mudah untuk memberikan statement berdasarkan keinginan nafsunya. Maka disinilah peran guru, ya, peran guru atau peran yang memberikan pelajaran untuk kita, ya, terkait dengan ilmu agama. Itulah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan selalu, ya, berupa hidayah, taufik, ya, bimbingan kepada semua, kepada kita semuanya dan keluarga, ya, kepada seluruh umat muslim khususnya, dan memberikan hidayah bagi mereka yang masih belum bisa ajak, masih belum konsisten untuk menuntut ilmu. Karena kita juga harus menjadi pecinta ilmu, muhibbul ilm, ya, agar kita bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak, dan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.